Jika seorang laki-laki sudah serius dengan keinginannya, tidak ada apapun yang bisa mengalahkannya. Jangankan sakit, seorang prajurit pun berani menerjang peluru jika dia tahu kalau itu adalah satu-satunya cara untuk menang. Selain itu, bukankah moto Shonen Jump persahabatan, kerja keras, dan kemenangan? Kau tidak usah khawatir, aku akan memanggil bala bantuan lainnya. Diceritakan sebuah narasi tentang ekspansi bangsa Spanyol terhadap bangsa Romawi sekitar pada abad ke-16, di mana suku Inka yang merupakan warga pribumi membuat strategi perlawanan, yakni dengan menyebarkan teknik bela diri sangat mematikan bernama tinju kondor yang bersumber dari sebuah kitab panduan suci. Los maestros del puño del cóndor. Setelah sempat jatuh ke tangan para penjajah Spanyol, konon seorang kesatria suku Inka berhasil merebut kembali kitab tersebut dan membawanya bersembunyi di sebuah gunung disebarkan, di mana kejujuran hati adalah syarat utama untuk bisa mewarisi semua isi kitabnya hingga berhak mendapat julukan sebagai penguasa tinju kondor. El puño del cóndor. Sekitar pada awal 2023, seorang pria tampan bernama Guerrero muncul sebagai generasi terakhir suku Inka sekaligus pewaris murni ilmu bela diri tinju kondor. Dia bertanggung jawab penuh untuk tetap melindungi kitab tersebut agar tidak jatuh kepada tangan yang salah, termasuk dari seorang jawara tarung yang satu ini. Terlepas dari sisi lain Guerrero yang ternyata memiliki kelemahan terhadap silau cahaya atau fobia foto, namun penguasaan tinju kondor secara utuh membuat dia mampu mengatasinya serta berhasil mengalahkan petarung tersebut meski dalam keadaan mata terpejam dan... Ya, sedikit informasi yang didapatkan mendorong Guerrero memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan setelah selama 6 tahun bermeditasi sambil mencari keberadaan Gemilo atau saudara kembarnya yang dalam hal ini terindikasi telah menyalahgunakan isi kitab tersebut untuk kejahatan. Tiba di suatu tempat, Guerrero kembali mendapatkan gangguan dari seorang petarung yang mengira dia adalah Gemilo dan bermaksud merebut kitab bela diri kondor darinya. Namun karena orang tersebut tetap ngeyel alias bantangul, maka dengan terpaksa Guerrero pun memberi dia pelajaran terlebih dahulu sebelum melanjutkan pencariannya. Flashback ke 7 tahun sebelumnya, di mana ternyata Guerrero pernah berguru pada seorang guru atau suhu bela diri bernama Wook. Ini orangnya. Atas rekomendasi dari Wook inilah Guerrero pun mengajak Gemilo pergi menimba pendidikan bela diri di legenda suku Inka dari seorang master kondor bernama Gina. Meski di sini hanya Guerrero saja yang dianggap layak untuk berguru di sana. 그리고 떠나기 전 곤도르 여인. Seiring berjalan waktu, Guerrero terus berlatih dengan sangat gigih bersama dua murid Master Gina lainnya. Namun yang mengejutkan di sini adalah ternyata Gemilo diam-diam telah mencontek setiap tahapan ilmu yang Master Gina ajarkan dari kejauhan. Sementara Master Gina sendiri tak memperdulikan hal itu karena beliau sudah paham bahwa Gemilo memang seperti itu orangnya. Tanpa terasa 1 tahun sudah berlalu, pelatihan yang sangat keras membuat dua murid Master Gina memilih hengkang karena sudah merasa swak. Berbeda halnya dengan Guerrero yang melewati semua itu tanpa kenal lelah, sehingga semakin hari perkembangan kemampuan bela dirinya semakin meningkat dan membuat Master Gina merasa bangga dengannya. Hingga saat malam tiba, di mana kini hanya Guerrero satu-satunya murid Master Gina yang masih bertahan. Mereka nampak tengah menyantap daging bakar dan Master Gina mengatakan jikalau asupan lemak cukup dibutuhkan tubuh untuk keseimbangan emosi, meski terkadang tekanan emosi yang tak terkendali bisa saja membuat seseorang lumpuh dalam seketika. Una emoción, por ejemplo. Maka dari itu, Guerrero dituntut untuk bisa menguasai teknik penguasaan emosi dan harus tetap bisa melakukan perlawanan terhadap musuh meski dalam kondisi kaki lumpuh sekalipun. Namun alangkah terkejutnya Guerrero di saat mengetahui kalau ternyata Gemilo diam-diam telah hampir menguasai teknik tersebut.
Tak ingin kalah dari Gemilo yang bisanya hanya iri dan menyontek ilmu secara ilegal, esoknya Guerrero pun kembali mengasah kemampuannya dengan lebih semangat. Dan benar saja, kegigihan Guerrero dalam berlatih membuahkan hasil positif, di mana dia berhasil melewati fase jurus pamungkas ini sekaligus memenuhi tuntutan Master Gina semalam dengan sangat sempurna. Singkat cerita, sampailah pada saatnya Master Gina menganugerahi Guerrero sebuah kitab panduan suci bela diri Kondor. Guerrero adalah orang yang tepat untuk mewarisi kitab tersebut karena tinju Kondor yang sangat mematikan ini hanya bisa dimiliki oleh orang bijak yang hanya akan menggunakannya dalam situasi-situasi terdesak saja. Solo se usa si es inevitable. Berselang 1 hari setelah itu, secara tak terduga Gemilo nekat menghabisi nyawa Master Gina serta membuat Guerrero tak berdaya, hingga pada kenyataannya Gemilo berhasil membawa kabur kitab panduan bela diri Kondor tersebut. Dan cerita pun kembali ke masa sekarang, diperlihatkan Gemilo yang kini telah memiliki seorang murid bernama Kalari. Ini bebangusnya, dari bahasa yang diucapkan masih tergambar rasa sakit hatinya ketika dulu Master Gina lebih memilih Guerrero daripada dirinya, dan itulah hal mendasar yang melatar belakangi keputusan nekat Gemilo waktu itu. Él merece su venganza. Y él merece mi castigo. Di sisi lain, Guerrero terlihat mendatangi sebuah bar untuk sekedar membeli air putih, di mana kedatangannya malah disambut dengan ejekan moncodol dari sekelompok gangster yang tengah abok. Namun sungguh disayangkan, mereka sama sekali tak mengira jikalau ternyata pria botak yang mereka usik ini adalah seorang pendekar mematikan. Dan tiba-tiba masih di tempat yang sama, Guerrero dipertemukan dengan Kalari yang sekonyong-konyong membidik titik kelemahannya. Namun mengingat lokasi di sana yang cukup sempit, maka keduanya sepakat menggelar pertarungan di sebuah gedung kosong pada jam 5 esok pagi. Di saat Guerrero mempersiapkan diri dan jiwanya menjelang duel tersebut, Kalari kembali menghadap Gemilo yang kemudian memberi dia cara untuk bisa mengalahkan Guerrero, yaitu dengan melemahkan pikirannya, di mana dalam hal ini ternyata Gemilo telah mempersiapkan sebuah berita tentang kematian Master Wook yang secara diam-diam telah Kalari binasakan dari sebelumnya. Kembali lagi pada Guerrero yang masih bermeditasi di atas bebatuan curam pinggir pantai. Di sana ia teringat ketika pernah melihat Gemilo mendatangi anak istrinya dikala mereka tidak tahu bahwa Guerrero memiliki seorang saudara kembar. Namun dengan terpaksa ia harus memendam kekecewaan itu selama bertahun-tahun sampai dirasa bahwa dia akan sanggup menandingi Gemilo seperti hari ini. Di saat itulah Kalari menampakkan dirinya dari sebuah jurang, artinya bahwa telah tiba saatnya Guerrero untuk menjalani sebuah pertarungan hidup dan mati sebelum berhadapan langsung dengan saudara kembarnya sendiri. Bersama dengan itu, sekilas terbayang pada beberapa tahun lalu, tepatnya ketika mendiang Master Gina membekali ia dengan seluruh ilmu yang dimilikinya, maka dalam rangka memenuhi janjinya, Guerrero nampak sudah begitu siap untuk melakoni pertarungan dengan lawannya tersebut. Tanpa banyak membuang waktu, Guerrero pun segera berkemas menuju tempat yang sudah ditentukan, di mana Kalari datang lebih awal dengan strategi yang telah dia persiapkan tentunya. Dan mengingat kedua petarung ini berlatar belakang aliran bela diri yang sama, maka duel pun baru dimulai setelah satu sama lainnya saling memberi waktu untuk melakukan pemanasan. Dan ya, sejak detik-detik awal pertarungan, Kalari langsung memperlihatkan dominasinya, yang karena itu dia merasa seolah-olah pertarungan ini sudah jadi miliknya. Apalagi ketika dengan beberapa gerakan saja, Guerrero berhasil dibuatnya tak berdaya.
Dari situ Guerrero mulai bangkit, di mana chemistry antar tegangan emosi dengan skill bela diri Condor pun menyatu dengan sempurna. Masa bodoh dengan fotofobia yang dulu jadi kelemahannya, sebab kini dia sudah mendapatkan ilmu untuk mengatasinya. Di balik semua itu, rupanya Kalari telah menyiapkan senjata terakhir untuk melumpuhkan emosi Guerrero, dan sebagai manusia biasa, Guerrero merasa sangat-sangat terpukul ketika mendengar bahwa ternyata Gemilo telah membunuh guru dan keluarga kecilnya secara diam-diam. Namun berkat bimbingan kuat Master Gina, Guerrero kini telah benar-benar menjadi sosok yang tak terkalahkan. Di penghujung kisah diperlihatkan burung kondor serta kutipan pesan dari Master Gina bahwa suatu saat Guerrero pasti akan menemukan Gemilo, sekaligus membuktikan pada dunia tentang siapa penguasa tinju burung kondor yang sesungguhnya.